Kalian lihat laporan laba kuartal pertama tahun 2026 yang baru aja rilis? Wah, di permukaan sih angkanya mengkilap banget ya. Benar-benar kelihatan kayak berita luar biasa. Nggak heran kalau euforia pasar langsung meledak seketika. Tapi tunggu dulu. Sebagai analis keuangan yang selalu berhati-hati, kita sama-sama tahu nih, kalau neraca keuangan itu seringkali jago banget menyembunyikan bom waktu. Nah, di bedah materi kita hari ini, kita nggak bakal cuma baca angka permukaan. Kita bakal bongkar habis-habisan kualitas aset rahasia dari salah satu bank terbesar ini. Kita akan tembus ilusi laba di permukaan itu dan menanyakan satu hal yang menurut saya sangat krusial. Apakah fundamental bank ini benar-benar sekuat baja? Atau jangan-jangan ada masalah restrukturisasi raksasa senilai 84 triliun rupiah yang diam-diam disapu ke bawah karpet? Oke, mari kita mulai analisis mendalam ini. Kalau kita lihat fasad korporat yang megah dan kokoh, itu kan sering banget ya dijadikan simbol stabilitas. Ibaratnya gedung pencakar langit yang mewah, persis kayak deretan angka laba kuartal pertama yang baru dirilis dan dirayakan di mana-mana itu. Semuanya terlihat mulus, rapi, dan tak tergoyahkan. Tapi kita harus kritis. Apa sih yang sebenarnya ada di balik permukaan kaca yang indah itu? Lewat analisis materi kita hari ini, kita bakal nemuin fakta mengejutkan. Di balik angka laba yang cantik tadi, ternyata tersembunyi sebuah masalah restrukturisasi kredit yang luar biasa besarnya. Ini bukan sekedar masalah kecil, tapi ibarat sakit kepala finansial kronis yang terus membayangi stabilitas jangka panjang dan, yang paling bahaya, berpotensi pelan-pelan menggerus nilai real dari institusi raksasa ini. Oke, untuk mengungkap gimana sebenarnya kesehatan aset jangka panjang ini, kita punya 5 poin utama untuk dibahas. Pertama, kita bahas ilusi laba permukaan. Kedua, risiko tersembunyi dan restrukturisasi. Ketiga, strategi hapus buku skala besar. Keempat, perbandingan ekspansi agresif melawan kompetitor utamanya, yaitu BBCA. Dan kelima, kesimpulan pamungkas kita. Apakah ini murni peluang value investing yang langka, atau justru sebuah jebakan valuasi? Masuk ke bagian pertama, ilusi laba di permukaan. Mari kita perlambat sedikit ya, coba kita cermati anomali data di kuartal 1 2026 ini. Lihat deh, kredit bruto bank ini tumbuh lumayan agresif, kecatat di angka plus 2,50%. Nah, yang bikin ini menarik adalah, di saat banyak institusi keuangan lain lagi ngerem laju pinjaman karena kondisi ekonomi makro lagi nggak menentu, bank ini justru sebaliknya, mereka malah injak gas dalam-dalam, menyalakan mesin kredit secara penuh. Tapi, coba cek data pendampingnya. Ini yang bikin kita harus ekstra waspada. Pertumbuhan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai yang gampangnya bisa kita anggap sebagai jaring pengaman bank itu cuma tumbuh 1,48%. Fakta bahwa penyaluran pinjaman ini melesat jauh ninggalin jaring pengamannya. Wow, ini lampu kuning yang benar-benar harus kita perhatiin. Logikanya gini, kalau kredit disalurkan jauh lebih cepat daripada pencadangannya, bank berpotensi jadi sangat rentan kalau tiba-tiba terjadi gelombang gagal bayar di lapangan. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam lagi. Dari mana sih sebenarnya asal pertumbuhan kredit yang kencang tadi? Ternyata, segmen kredit mikro melonjak tajam banget, sampai 8,54%, nyentuh angka masif 636,03 triliun rupiah. Emang sih, kita nggak bisa bohong. Secara historis, segmen mikro ini emang mesin pencetak margin yang sangat tinggi, dan kelihatan super menggiurkan buat profitabilitas. Tapi perhatiin sisi koin yang satunya. Di saat mikro meroket, segmen retail malah menyusut, alias minus 4,35%. Terus, pinjaman buat sektor ekonomi real, yang biasanya jadi nadi perekonomian, kayak perdagangan, hotel, dan restoran, ternyata jalan di tempat, alias stagnan di angka 387,19 triliun rupiah. Nah, hal yang paling bikin geleng-geleng kepala dari semua data ini adalah, beban penyisian kerugiannya malah sengaja diturunkan. Penurunan beban inilah yang sebenarnya secara artifisial memompa dan mempertebal angka laba bersih yang dilaporkan dan dirayakan di awal tadi. Jadi, poin krusial yang mau saya sampaikan di sini adalah, laba yang kelihatannya super indah di laporan keuangan itu, nyatanya sebagian besar adalah sebuah ilusi akuntansi. Dengan cara nurunin beban penyisihan atau dana cadangan, pihak manajemen secara efektif berhasil memoles keuntungan di atas kertas untuk saat ini. Kelihatan hebat kan? Tapi, taktik macam ini secara langsung menyembunyikan biaya nyata dari risiko kredit yang sebenarnya lagi merangkak naik perlahan di segmen-segmen yang rentan. Ibaratnya tuh gini, Anda lagi nyetil mobil sport dengan kecepatan tinggi di jalanan tol yang licin, tapi Anda sengaja nyopot sabuk pengamannya cuma demi ngurangin beban berat mobil. Kelihatan kencang, tapi risikonya fatal. Lanjut ke bagian 2, resiko tersembunyi dan kegagalan restrukturisasi. Mari kita telaah pergeseran kualitas kreditnya.
Untuk stage 1 atau kredit dengan status lancar, emang ada kenaikan, nyentuh angka luar biasa di atas 1.358 triliun rupiah, bagus lah ya. Terus stage 2 yang isinya kredit dalam perhatian khusus sedikit turun. Tapi tolong fokuskan perhatian Anda ke stage 3. Ini bukan kategori main-main, stage 3 itu adalah kategori kredit yang statusnya udah dipastikan macet dan gagal bayar. Dan tebak, angkanya melonjak tajam ke 47,64 triliun rupiah. Kenaikan di stage 3 ini sama sekali bukan sekedar dinamika bisnis harian yang biasa. Ini adalah sinyal alarm yang keras banget, ngasih tahu kita kalau kualitas aset yang jadi fondasi utama bank ini sebenarnya lagi mulai memburuk secara fundamental. Dan sampailah kita di angka yang menurut saya paling bikin merinding dari seluruh laporan ini. 84,74 triliun rupiah. Coba kita berhenti sebentar, resapi perlahan seberapa raksasanya angka ini. Angka masif ini bukan duit investasi yang lagi diputar dan bukan aset liquid yang gampang dicairkan. Bukan. Ini adalah total dari kredit yang statusnya sedang direstrukturisasi. Ini adalah masalah warisan. Ibaratnya PR raksasa dari masa lalu yang sampai detik ini belum beres dan masih terus menggantung jadi beban yang amat sangat berat di dalam neraca keuangan bank. Terus mungkin Anda mikir, kenapa sih angka restrukturisasi ini sedemikian berbahayanya buat fundamental? Gini penjelasannya. Data ngasih lihat kalau kredit restrukturisasi di kategori macet, artinya pinjaman bisnis yang sebelumnya udah sempat dikasih kelonggaran waktu atau napas tambahan dari bank, itu ternyata tetap gagal pulih. Bayangin, kredit macet ini melompat dari 8,57 triliun ke 9,91 triliun rupiah cuma dalam waktu 3 bulan. 3 bulan! Ini membuktikan secara gamblang kalau masalah ekonomi di akar rumputnya emang belum sembuh. Ngulur-ngulur waktu pembayaran nyatanya nggak ngobati penyakit utamanya. Itu cuma sekedar nunda kenyataan pahit bahwa kerugian itu emang udah kejadian. Bagian 3. Strategi hapus buku skala besar. Sebelum kita masuk lebih dalam ngebahas deretan angkanya, saya mau pastiin kita semua ada di halaman yang sama soal definisi teknis dari hapus buku atau write-off. Jadi, ini itu metode akuntansi buat ngebuang pinjaman yang udah benar-benar dianggap gagal atau nggak mungkin ditagih lagi, dikeluarkan dari neraca keuangan bank. Secara hukum dan regulasi, metode ini emang sukses membersihkan catatan kredit buruk, jadi rasio kesehatan bank bakal balik kelihatan rapi dan aman. Tapi, ini yang sangat esensial buat kita ingat. Menghapus dari buku itu bukan berarti uangnya balik ke kas bank. Kerugian kas itu 100% nyata, permanen, dan udah terjadi. Cuma, catatannya aja yang dihilangkan secara kosmetik, biar nggak membebani persentase rasio kredit macet di permukaan. Ngerti kan maksudnya? Nah, sekarang mari kita lihat seberapa besar nilai pembersihan kosmetik yang baru aja dilakuin. 10,75 triliun rupiah. Gila. Sekali lagi, ini angka yang luar biasa masif. Dan bagian yang paling bikin kaget di sini adalah fakta kalau hapus buku sebesar belasan triliun ini dieksekusi hanya dalam 1 kuartal aja. Bisa ngebayangin nggak sih seberapa cepat dan agresifnya manajemen harus nyapu neraca keuangan mereka, semata-mata biar rasio NPL atau non-performing loan mereka tepat kelihatan kalem dan menenangkan buat para investor di pasar. Biar lebih jelas, gini kronologinya. Selama periode ini, kecatat ada perpindahan duit sebesar 15,22 triliun rupiah yang masuk ke kategori kredit macet stage 3. Terus, dengan kecepatan kilat, manajemen langsung ngebuang sekitar 10,67 triliun rupiah dari angka itu keluar neraca lewat mekanisme hapus buku tadi. Emang sih, efeknya instan. Rasio NPL langsung kelihatan super aman di permukaan, stabil di sekitar angka 3%. Tapi, coba kita pikir lebih kritis. Manuver ini sebenarnya justru mengonfirmasi satu hal. Ada kerugian ekonomi permanen yang sangat masif di lapangan. Ini bukti telanjang kalau kemerosotan kualitas aset di segmen mikro dan retail itu nyata adanya, yang sampai-sampai memaksa bank buat terus-terusan membuang aset busuk demi tampil prima di depan publik. Bagian keempat, ekspansi agresif versus BBCA. Menarik nih. Mari kita coba bandingkan dua filosofi manajemen yang bertolak belakang di industri yang sama persis. Di satu sudut ring, kita punya BBRI yang lagi gaspol ngejar laju kredit secara super agresif, meskipun nyatanya mereka tertinggal dalam urusan nyiapin bantalan kerugian atau pencadangannya. Nah, di sudut satunya lagi, kita lihat pendekatan conservative waiting atau menunggu dengan sangat sabar dan hati-hati yang diterapin sama BBCA. BBCA ini secara sadar loh nahan laju penyaluran kredit mereka biar nyaris stagnan, cuma numbuh tipis banget 0,04%. Tapi di saat yang sama, mereka justru lagi sibuk nebelin bantalan risiko mereka sebesar 2,6%. Jadi kelihatan kontras banget kan? Satu bank berburu pertumbuhan instan mati-matian di tengah badai ekonomi yang belum stabil, sementara bank yang satunya lagi lebih milih buang sauh, memperkuat jangkar, dan mastiin pertahanan benteng mereka kokoh buat jangka panjang.
Yuk kita telusuri efek domino dari kedua gaya manajemen tadi, khususnya soal keberlanjutan biaya pendanaan. Karena BBCA milih buat membatasi resikonya secara ketat, laba mereka ya wajar cuma tumbuh moderat di 3,8%. Tapi coba bandingin dengan BBRI. Buat ngedukung ambisi ekspansi kredit agresifnya itu, BBRI terpaksa harus ngeluarin arus kas operasi raksasa banget, sampai 46,27 triliun rupiah. Pertanyaannya, duit dari mana? Nah, ini masalah terbesarnya. Mereka cuma berhasil ngampuk pendanaan murah, yang biasa kita sebut CASA, sebesar 18,16 triliun rupiah. Kekurangan dana yang jomplang ini akhirnya maksa BBRI buat bersandar sama sumber-sumber dana yang harganya mahal. Bayangin aja, mereka harus narik 65,45 triliun rupiah dari deposito berjangka yang bunganya tinggi banget, ditambah lagi terpaksa ngambil pinjaman baru sebesar 35,79 triliun rupiah. Jelas, strategi gaspol ini ternyata ngebawa beban biaya pendanaan struktural yang berpotensi sangat mencekik keberlanjutan neraca mereka di masa depan. Bagian kelima, value investing atau jebakan valuasi. Saat materi ini kita bahas, sahamnya lagi diperdagangkan di sekitar angka Rp2.990. Kesan pertama, wah pasar kayaknya lagi ngasih diskon gila-gilaan nih buat investor. Kalau cuma lihat angka mentahnya di layar aplikasi saham Anda, emang beneran menggiurkan. Tapi setelah kita sama-sama membedah kualitas asetnya, barusan, resiko tersembunyinya, sampai biaya mahal di balik angka pertumbuhannya, kita wajib banget ngajuin satu pertanyaan kritis. Apakah diskon besar-besaran yang dikasih pasar saham ini sebenarnya cuma penyesuaian nilai wajar yang emang udah semestinya? Kalau kita cuma patokan sama metrik valuasi tradisional doang, angka-angka ini emang seksi banget buat dilirik. Nilai buku per sahamnya ada di angka Rp2.231. Otomatis bikin price to book value atau PBV-nya drop ke level yang tergolong rendah, cuma 1,34 kali. Terus, price to earnings ratio atau PR-nya nyender di 7,25 kali. Kalau Anda cuma modal baca buku teks dasar soal value investing, rasio-rasio ini pasti udah bikin Anda teriak, sikat, barang murah nih. Dan ngerasa ini ngasih margin keamanan yang lumayan tebel buat mulai ngoleksi sahamnya. Sayangnya, dunia nyata itu nggak sesederhana buku teks. Dan rasio yang kelihatan murah ini bisa jadi jebakan Batman yang mematikan. Kenapa saya bilang gitu? Karena pasar modal itu cerdas, uang pintar nggak mungkin buta. Institusi raksasa dan investor kawakan emang ngelihat laporan laba 15,49 triliun rupiah itu di permukaan. Tapi mereka dengan sangat cepat langsung motong valuasinya dalam-dalam. Kenapa? Karena mereka tahu ada hapus buku masif sebesar 10,75 triliun rupiah yang kejadian cuma dalam satu kuartal aja. Pasar udah nge-price-in alias masukin ke perhitungan mereka soal kredit restrukturisasi macet yang terus-terusan merangkak naik, kualitas kredit stage 3 yang makin amburadul, dan jaring pengaman pencadangan yang gagal ngimbangin resiko real di lapangan. Jadi valuasi ini kelihatan murah justru karena pasar tahu masih banyak banget PR raksasa di segmen mikro dan retail yang belum diberesin. Nah, semua analisis dan bedah materi kita hari ini pada akhirnya bakal bermuara ke satu pertanyaan provokatif yang jawabannya harus kalian temukan sendiri. Apakah sebagai investor, kita harus memprioritaskan ilusi laba jangka pendek yang sengaja dipoles cantik, atau kita harus berpegang teguh pada realitas pahit dari kesehatan aset jangka panjang? Perlu diingat ya, analisis mendalam yang kita lakuin ini sama sekali bukan saran keuangan atau ajakan buat jual beli saham tertentu. Ini murni panduan untuk bantu kita semua mengevaluasi data secara lebih objektif, jauh melampaui apa yang cuma kelihatan di permukaan. Ingat, valuasi yang kelihatannya murahan, acap kali nyimpan harga mahal yang tersembunyi rapat-rapat. Terima kasih udah mau nemenin saya mendalami kompleksitas angka-angka ini, dan sampai jumpa lagi di analisis bedah data kita yang berikutnya.